Daniel. Ada? Nah, kita akan belajar tentang cerita Daniel, tapi lebih detail lagi ya. Adik-adik harus siap mendengarkan ya. Sudah siap mendengarkan kan? Oke, kita akan belajar ya. Nah, jadi sebelumnya kakak akan kasih tahu, hari ini kita akan belajar tentang Daniel, tapi nanti kakak ada kasih kuis dan ada hadiahnya. Jadi kita harus tenang, mendengarkan dan Oke, kita akan fokus. Sudah setuju semua? Oke, kakak akan cerita ya. Jadi ada seorang bernama Raja siapa? Nah, namanya adalah Raja Darius. Nah, dulu itu negeri Babel itu ada seorang pemimpin namanya Raja Darius. Kalau sekarang itu pemimpin kita siapa? Nah, dulu namanya Raja Darius. Nah, Raja Darius itu adalah seorang yang berkuasa. Jangan ngomong-ngomong sendiri dulu, guys. Nah, diperhatikan kakak-kakak. Dia menunjuk 120 wakil raja dan dia mengangkat yang kita biasanya tahu 3 pejabat tinggi untuk mewakili raja. Salah satunya siapa pejabat tingginya? Siapa namanya? Daniel. Jangan cerita-cerita sendiri, abang. Oke, akhirnya setelah itu tidak lama dilihat bahwa Daniel itu bekerja sangat baik, sangat bagus. Nah, akhirnya adalah pegawai-pegawai raja yang tidak suka sama siapa? Daniel ini. Dia kayak, kita jahatin yuk Daniel yuk, biar Daniel ini diberi hukuman sama dia diberikan hukuman sama raja. Nah, Daniel itu punya hobi. Hobinya apa? Berdoa. Kalian punya hobi berdoa juga enggak? Ya, masa Daniel doang. Nah, hobinya Daniel itu apa tadi? Berdoa. Nah, hobinya Daniel itu berdoa. Tuh lihat, di situ Daniel itu selalu di kamarnya, dia itu selalu buka jendelanya dan dia berdoa di situ. Jadi semua orang itu bisa lihat Daniel berdoa. Kalian kalau berdoa itu biasanya suka kunci kamarnya atau biar orang lain tahu kalian lagi berdoa? Biasanya doanya bagaimana? Oh, ruangannya ditutup ya, berdoanya ya, oke. Nah, tapi Daniel ini nggak mau. Dia tuh pingin orang lain lihat kalau dia benar-benar berdoa. Hobinya itu ditunjukin ke orang lain kalau Daniel tuh suka berdoa. Nah, akhirnya ini 3 orang liciknya tuh lihat. Mereka bilang, Raja Darius, kayaknya aku punya satu ide yang bagus deh. Nih, gimana caranya kalau misalnya rakyat-rakyat ini menghormati satu aja Tuhannya, yaitu siapa? Raja. Udah raja aja yang disembah, gak usah yang lain-lain. Gimana Raja? Setuju? Deal? Terus rajanya bilang, gimana ya? Yaudah deh, oke deal. Akhirnya 30 hari masyarakat Babel itu harus menyembah siapa? Iya benar, harus menyembah Raja Darius. Kalau tidak menyembah raja, baru harus dimasukin kemana? Gua singa. Iya. Dulu itu nggak ada tembak, dulu itu nggak ada hukuman yang serem. Hukuman yang paling serem adalah dimasukin kemana? Ke gua singa. Dan gua singanya itu, singa-singanya dibuat kelaparan. Jadi siapapun yang tidak menyembah raja akan dimakan oleh singa lapar. Gimana suara singa? Gitu. Wah, singa lapar lebih serem lagi guys. Makanya ini adalah hukuman yang jahat. Nah, akhirnya setelah rencana itu dijalankan oleh raja sudah tanda tangan. Akhirnya ya Daniel tetap menjalankan hobinya berdoa enggak? Iya. Dia masih membuka jendelanya dan berdoa enggak? Iya. Akhirnya tetap Daniel masih mau berdoa. Kalau misalnya kalian di sekolah dibilang gini, kalau orang Advent yang berdoa misalnya di sekolah, kalian nggak boleh masuk sekolah, kalian masih mau tetap berdoa nggak? Benar, mau? Iya. Nah, berarti kalian adalah Daniel modern ya. Akhirnya setelah itu, lihat, mereka itu tunggu sampai Daniel berdoa. Oh, lihat aja nih, sampai Daniel berdoa, kita langsung laporin ke raja.
Aku udah senang. Fix banget Daniel bakal masuk lubang singa. Aku senang. Akhirnya, next. Lihat. Akhirnya ditetapkan 30 hari. No pray, nggak boleh berdoa kecuali kepada siapa tadi kita sudah bahas? Nggak boleh. Next. Lanjut. Nah, mereka sudah senang. Akhirnya, next lagi. Akhirnya Daniel sadar, aduh parah nih orang-orang nih. Mereka bikin peraturan yang bikin aku nggak bisa jalanin hobiku lagi, nggak boleh berdoa. Tapi, next. Tetapi dia memutuskan apapun yang terjadi dia harus berdoa. Berdoa ya, dia tetap berdoa. Dia tetap biasa berdoa. Dia bertelut dan membuka jendela. Nah, ini jendelanya menghadap ke seluruh kota. Jadi semua orang bisa lihat Daniel berdoa. Next. Nah, lihat pagi tadi berdoa, malam berdoa juga nggak dia? Jadi dia punya jadwal berdoa 3 kali sehari. Siapa yang punya jadwal berdoa 3 kali sehari angkat tangan? Wah, banyak sekali ya. Bangga loh kakaknya, lihat semua yang punya jadwal berdoa. Wah, rajin ya berdoa. Berdoanya 3 kali atau gara-gara makannya 3 kali berdoa? Oke, next. Nah, akhirnya mereka bawa lah Daniel ini kemana? Raja. Nih raja, kita udah nemuin nih satu orang yang nggak berdoa kepada raja. Mau tahu nggak siapa katanya? Kita ditunjukin lah siapa? Ke raja. Nah, lanjut. Akhirnya raja pun tahu siapa yang melanggar itu. Siapa? Daniel. Aduh, padahal kalian tahu Daniel itu bestie banget sama raja. Aduh, pas raja tahu, oh my god, my bestie. Bestie aku mau dimasukin ke lubang singa. Lagi stres banget raja ini. Tapi dia nggak bisa ubah, dia sudah tanda tangan. Jadi kalau tanda tangan boleh nggak diubah lagi peraturannya? Nggak boleh. Nah di sinilah raja udah, gimana ya Daniel, udah mau nangis tapi dia sendiri yang tanda tangan. Stres lah rajanya. Akhirnya raja bilang gini, Daniel semoga kita baca sama-sama. Daniel semoga Allahmu menyelamatkan engkau. Nah akhirnya ya udahlah Daniel boleh. Daniel sedih atau senang? Sedih. Dia sedih. Akhirnya nih Raja Darius karena dia sangat bestie banget sama Daniel ini, mereka tuh deket banget. Lihat Raja Darius itu tidur sampai gimana tidur sampai keringet dingin. Nah di Alkitab diceritakan kalau misalnya waktu Raja Darius itu tidur, dia nggak bisa tidur, diberikan banyak sekali puji-pujian, lagu, tarian, nyanyian-nyanyian kayak nak bobok gitulah biar Raja Darius tidur. Tapi bisa tidur nggak Raja Darius? Nggak bisa, dia tuh kepikiran terus sama bestinya. Aduh gimana ya Daniel dimakan nggak ya? Akhirnya setelah matahari pagi sudah muncul, sunrise ya, next. Langsung Raja Darius itu lari cepet pergi langsung ke depan gua apa? Gua singa. Akhirnya kita sama-sama baca lagi boleh ya? 1, 2, 3. Daniel, apakah engkau masih hidup? Terus sekali lagi 1, 2, 3. Apakah Allahmu menyelamatkan engkau? Nah di situ belum ada jawaban. Nah ternyata ada jawaban. Jawabannya ini seperti gini. Kita baca lagi sekali mau? Oke, 1, 2, 3. Tuanku Raja, kekallah hidupmu. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Kalian pernah nggak guys lihat singa yang kelaparan tidak jadi makan? Nggak pernah. Malah Daniel itu masuk ke dalam gua singa, dia nggak kedinginan. Karena apa? Nggak kedinginan Daniel dalam gua singa? Karena dia dilindungi sama bulu-bulunya singa yang hangat. Jadi Daniel malam itu tidur dengan nyenyak dengan singa, dia nggak dimakan. Nah akhirnya setelah itu katanya Raja Darius, dia masih hidup. Oke, buka gua singanya. Akhirnya dibuka gua singanya dan apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Wah, Daniel masih hidup.
satupun. Iya, tidak ada satupun goresan. Bayangin, kita masuk ke lubang singa tapi tidak terjadi apa-apa. Itu adalah satu apa? Mukjizat yang Tuhan berikan kepada Daniel. Nah, dari situ langsung Raja Darius tahu. Dibikin surat. Tidak ada masyarakat Babel yang tidak menyembah rajanya, Tuhannya Daniel. Akhirnya ditulislah surat dan semua menyembah kepada Allahnya siapa? Daniel. Nah, dan kalian tahu di Alkitab dituliskan bahwa 3 orang-orang yang ingin bikin Daniel masuk ke dalam lubang singa, mereka yang dimasukkan ke dalam lubang singa. Bukan cuma mereka, anak-anaknya, istrinya, semua masuk ke dalam lubang singa. Bahkan saat mereka masuk ke lubang singa, belum masuk ke bawah, mereka sudah diterkam habis sama singa itu. Karena singa sudah lapar. Akhirnya Daniel menjadi selamat. Jadi kita tahu adik-adik, kalau kita selalu berdoa. Siapa yang hobinya tadi berdoa? Kalau kita hobi berdoa, kalau kita senang berdoa, kita dilindungi siapa? Kita dilindungi Tuhan. Kesimpulannya, Daniel dengan berani menyatakan bahwa dia tetap mengutamakan Allah meskipun dia tahu bahwa dia akan dihukum dan melanggar peraturan raja. Nah, jadi adik-adik, kakak ingin bikin pertanyaan dulu, boleh? Siap pertanyaan? Benar, siap? Siap. Oke, kakak ingin kasih pertanyaan. Rajanya tadi dalam cerita ini siapa namanya? Bisa dipilih. Lagi-lagi sekali ya. Berapa orang yang jangan dijawab dulu, bapak-bapak, ini buat adik-adik loh. Berapa hari, jangan dijawab ya semua. Berapa hari tadi raja tanda tangan untuk harus menyembah raja? Abang ini? Betul, siapa? Aaron, oke. Berapa kali Daniel berdoa setiap hari? 3. Betul. Ya udah, segitu dulu ya. Nanti kakak bikin lagi ya. Berapa jumlah singa? Baiklah, kita adik-adik, jadi kita harus Harus selalu berdoa kepada Tuhan. Dan kita dari sekarang kita harus berjanji adik-adik, kita harus menjadi seperti siapa? Kita harus menjadi seperti Daniel modern, selalu berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Oke, kakak minta Gabe yang untuk baca ayat kita. Daniel 6 ayat 11. Dahulu didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Baik, terima kasih Gabi. Jadi tadi kita sudah tahu kesimpulannya ya guys. Sekarang kita berdiri, kita doa tutup, kita bikin lingkaran, dan yang berdoa adalah Jojo. Ayo kita berdoa. Sini, lingkaran guys, bikin lingkaran. Oke. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangan ya, Jojo berdoa. Kami